Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikri, NIM 1905 1204 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sejarah internet dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA atau disebut dengan Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET pada tahun 1970. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antara komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut sehingga proyek digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi dua, yaitu ARPANET dan MINET. Sejarah internet masuk di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahunan 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Ade Somarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Robi Subekto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purba merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 94. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Warung internet atau disebut dengan warnet. Yang jelas tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warnet ini di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar tahun 96 sampai 98-an. Beberapa toko perkembangan warnet ini disebut saja, salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 97 sampai 98, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruangan kontrakannya. Mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet, tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Judith M.S, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Ketua umumnya lama yaitu Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APWK Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adliansa APW. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, ada internet merupakan sarana komunikasi murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut.
resource sharing, yang kedua sharing file atau data dan program. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan network. Yang ketiga sharing device atau CD drive, hard disk, printer. Contohnya penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat ada komunikasi dan informasi. Yang kelima ada email. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Yang keenam ada World Wide Web atau kita sebut biasanya dengan WWW. WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Yang terakhir ada FTP. File Transfer Protocol merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer atau sebaliknya. Melalui program FTP yang juga disebut FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online. Secara online terhubung langsung dan real time pada saat itu juga. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas seperti Line. Namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. SMS ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Dan WAP ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Dan ada VoIP, Voice over Internet Protocol, ialah menggunakan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antar suara dan data. Teleconference ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Telekonferensi ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Mailing list merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Ya, segitu saja penjelasan tentang sejarah internet yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan penjelasannya yang kurang jelas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.